Halo teman-teman, apakah kalian tahu tentang multiple intelligence theory? Kalau belum, yuk simak penjelasan kami. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 9 kelas perilaku individu dan proses mental E2 dengan anggota Amadia Syafakinanti dengan 3 digit NIM terakhir 230, Validita Berlian Salsabila dengan 3 digit NIM terakhir 233, Zahra Zahira Firdausi dengan 3 digit NIM terakhir 235, Melisa Nurcayatapi dengan 3 digit NIM terakhir 242, dan Muhammad Zarel Daviansa dengan 3 digit NIM terakhir 253. Referensi dari materi video ini berasal dari buku Vanagan dan Harrison. Mari kita mulai. Simak percakapan berikut ya. Sarah, menurut kamu, seberapa pintar kamu? I mean, how smart are you? Gak yakin sih kalau dibandingin sama teman sekelas. Kayaknya aku rata-rata. Gak tau lah, kadang aku pinter, kadang enggak. Intinya tergantung keadaan sih. Kalau menurut kamu, how are you smart? Kayaknya aku pintar kalau soal bahasa dan sains, tapi kalau matematika enggak deh. Meskipun kedua pertanyaan tersebut seperti how smart are you and how are you smart sama-sama menyangkut kompetensi kita, namun keduanya mencerminkan model kecerdasan yang berbeda. Pertanyaan pertama mencerminkan bahwa kecerdasan adalah satu properti keseluruhan dengan satu dimensi, sedangkan pertanyaan kedua mencerminkan sikap yang mengakui bahwa aspek kognisi yang berbeda. Nah, model teoritis yang mendorong pertanyaan kedua adalah multiple intelligence theory. Teori ini tumbuh dari upaya Howard Gardner untuk mengkonseptualisasi ulang sifat kecerdasan. Intelijensi itu sendiri merupakan potensi biopsikologis untuk memproses informasi yang dapat diaktifkan dalam lingkungan budaya, untuk memecahkan masalah, atau menciptakan produk yang bernilai dalam suatu budaya. Yang pertama ada linguistic intelligence atau kecerdasan linguistik. Kecerdasan ini mengacu pada kemampuan memahami dan menghasilkan sesuatu dalam bahasa lisan dan tulisan. Individu yang unggul dalam kecerdasan linguistik contohnya penulis dan penyair. Mereka pandai mengungkapkan ide mereka dalam bahasa lisan dan tulisan. Selanjutnya ada logical mathematical intelligence atau kecerdasan logis matematis. Kecerdasan ini melibatkan kemampuan dalam penalaran numerik, abstrak, dan logis untuk memecahkan masalah. Individu yang unggul dalam kecerdasan logis matematis contohnya matematikawan, ilmuwan, dan programmer. Kemudian ada musical intelligence atau kecerdasan musikal. Kecerdasan musikal menggunakan kemampuan untuk membuat, berkomunikasi, dan memahami makna dari suara. Individu yang unggul pada kecerdasan ini contohnya pemain musik dan komposer. Selanjutnya ada spatial intelligence atau kecerdasan spasial. Kecerdasan ini mengacu pada kemampuan untuk memahami, memodifikasi, mengubah, serta membuat gambar visual dan spasial. Individu yang unggul dalam kecerdasan ini contohnya arsitek dan desainer grafis. Kemudian ada bodily kinesthetic intelligence atau kecerdasan kinestetik. Kecerdasan ini mengacu pada kemampuan menggunakan sebagian atau seluruh badan untuk memecahkan suatu permasalahan. Individu yang unggul dalam kecerdasan ini contohnya atlet, seperti misalnya pemain basket. Selanjutnya ada naturalistic intelligence atau kecerdasan naturalistik. Kecerdasan ini menyangkut kemampuan untuk membedakan antara fitur penting dari lingkungan alam. Individu yang unggul dalam kecerdasan ini contohnya ahli botani. Selanjutnya ada interpersonal intelligence atau kecerdasan interpersonal. Kecerdasan ini mengacu pada kemampuan untuk mengenali, menghargai, serta menghadapi perasaan, keyakinan, dan niat orang lain. Kecerdasan ini penting dimiliki oleh para pemimpin, guru, dan profesi lainnya yang membutuhkan jiwa sosial yang tinggi. Yang terakhir ada intrapersonal intelligence atau kecerdasan intrapersonal. Kecerdasan ini melibatkan kemampuan untuk memahami diri sendiri, seperti emosi, keinginan, kekuatan, dan kerentanan diri sendiri.
serta menggunakan pemahaman tersebut secara efektif dalam kehidupannya. Contoh penerapan teori ini ada 8. Yang pertama, linguistic intelligence. Contohnya, senang mendengarkan cerita atau membaca cerita, menunjukkan minat dalam menjelaskan bagaimana sesuatu bekerja atau menggambarkan suatu prosedur, menyukai mempelajari kata-kata baru dan mahir dalam permainan kata seperti sajak dan metafora. Kedua, logical mathematic intelligence, kecerdasan logis matematis. Contohnya, memiliki kemampuan yang baik dalam berhitung, mengidentifikasi hubungan numerik, seperti probabilitas, rasio, pola spasial, serta memiliki kemampuan yang baik dalam memecahkan teka-teki dan membuat kesimpulan yang logis. Yang ketiga, musical intelligence, kecerdasan musikal. Peka terhadap dinamika suara, tempo, dan pola ritmis, dapat membedakan serta mempertahankan nada dengan baik, mengidentifikasi gaya musik dan musisi, serta mengidentifikasi instrumen dan suara yang berbeda. Yang keempat, spatial intelligence, kecerdasan spasial. Contohnya, peka terhadap gaya artistik yang berbeda, mampu menggunakan berbagai elemen seni untuk menggambarkan emosi, menghasilkan efek tertentu, dan memperindah gambar atau karya 3 dimensi. Yang kelima, bodily kinesthetic intelligence, kecerdasan kinestetik. Contohnya, mahir dalam kegiatan fisik dan olahraga, membangkitkan suasana hati dan citra melalui gerakan, menggunakan gerak tubuh dan postur tubuh, serta melakukan stimulus melalui verbal, alat peraga, atau musik. Yang keenam, naturalistic intelligence, kecerdasan naturalistik. Contohnya, peka terhadap lingkungan sekitarnya, seperti memperhatikan perubahan iklim atau pertumbuhan flora dan fauna di sekitarnya, dan menunjukkan minat dalam fenomena alam atau topik ilmiah dalam jangka waktu yang lama. Yang ketujuh, interpersonal intelligence, kecerdasan interpersonal. Contohnya, menunjukkan pengetahuan tentang sesama rekan kerja atau rekan di sekitarnya, sering memperhatikan orang lain, mengenali pikiran, perasaan, dan kemampuan orang lain, cakap dalam mengawasi serta memiliki jiwa kepemimpinan atau mengatur sebuah acara. Yang terakhir, intrapersonal intelligence, kecerdasan intrapersonal. Contohnya, memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi kemampuan, keterampilan, minat, serta kelemahannya diri sendiri, mampu dalam merefleksikan perasaan, pengalaman, dan pencapaiannya sendiri. Sekian penjelasan dari kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Sampai jumpa di video lainnya. Terima kasih.